Sampurasun akan teh baik lagi di posisi podcast sana sini, nggak di sana ya di sini. Edisi spesial Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar 2024. Alhamdulillah diadakan ayeuna simkuring disarengan ku Mojang sareng Jajaka Kota Banjar pinilih anu paratos kalangkung panginten urang tepangkeun heula alah. Nanging satu acan nepangkeun Mojang sareng Jajaka Kota Banjar simkuring ngahaturkeun sewu nuhun kanggo ka terminal tipe A Kota Banjar oge ka Dispora Kota Banjar oge Dinas Pariwisata Kota Banjar anu parantos ngiring rumojong dina naon namina teh ieu teh Pasanggiri tahun ieu nya seueur jantenna teh nya simkuring teh teu sawios ya. Iya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita akan kenal lebih dekat dengan dua orang narasumber kita kali ini dari Paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar. Teteh Akang Damang. Alhamdulillah. Pangestu. Samulihna Kang Danang. Alhamdulillah. Ayah Hibar. Kumaha? Ngarti teu. Terjemahnya ada di. Baru aja. Gimana? Dilanjut boleh. Nanti dia minta di-cut nanti ya. Teteh juga bener ke babah. Teteh sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin boleh perkenalan dulu nih. Di mana heula? Dari Teteh dulu. Okay. Teteh dulu. Nepangkeun simkuring pun Nur Aisyah Suwanda. Simkuring Mojang pinilih tahun 2016 Kota Banjar. Oh, Teh Nur Aisyah pinilih 2016 Kota Banjar. Mohon sami ngawakilan Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2016. Tuh geni. Sareng Kang Raden Jajaka. Oh, non pasangannya. Ya, pasang. Oh, iya. Teh Nur Aisyah kesibukannya apa saat ini? Kaleresan ayeuna teh simkuring ieu teh campur wae anana. Dirembay wae kitu nya teh sawiosnya dirembay wae nya urang dirembay wae. Kayak gitu saya enggak bisa ngomong bahasa Sunda kayak kalian. Oke. Oh iya. Intimidasi jadinya. Agak keras boleh sedikit. Oh, intimidasi jadinya ya. Seperti itu, cukup. Enggak apa-apa teh. Teh sawios dirembay panginten supados langkung merenah ka ditu ka dieu nya. Siap. Ayeuna sibuk naon? Simkuring kaleresan ayeuna ngawulang anana ngawulang di SMP Negeri 2 Banjar ngawulang bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Masalah. Jika Nabi kedah seuratihan ya. Ya jadi Teh Nur Aisyah ini adalah Mojang pinilih 2016 dan juga dengan pasangannya Kang Raden waktu itu. Iya, betul. Kemudian beliau juga mengajar di salah satu sekolah dan sebagai guru, profesinya adalah guru bahasa Sunda. Betul. Iya, alhamdulillah ya. Di samping Teh Nur Aisyah, mungkin teman-teman sahabat posisi balad-balad semua udah nggak asing ngelihat Akang ini, tapi ternyata beliau juga mempunyai talenta yang luar biasa di Kota Banjar. Segudang talenta. Ngomong-ngomong segudang talenta dan ulah ting dijiwir ti teh da teh. Kenapa harus gudang ya? Ya maksudnya gudang kan besar gitu. Iya. Gudangnya ilmu, Apa gudangnya serumah talenta, kalau rumah kan ditata, kalau gudang kan kayak Bruk-bruk kitanya. Jadi segala ayah gitu. Kita sambut ada Kang Asep Saipudin. Rampes. Tepangkeun heula biar lebih dekat lagi Kang. Saya tidak terlalu bisa menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar seperti bahasa dan Kang Nanam. Jadi perkenalkan, nama saya Asep Saipudin. Saya adalah Mojang Jajaka 2012. Sudah lama sekali. Jadi ada gara-gara teater. Ya, jadi kayak aku tuh dari tadi kayak bingung gitu, kayak mau ngobrol atau enggak itu angkatannya gitu kan, karena terlalu lama. Lalu gitu. Terus sepuh pisannya. Sakedap Akang Teteh. Ya. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe dan juga share channelnya Posisi Podcast Sana Sini, enggak di sana ya di sini. Dan juga agar teman-teman terus update tentang perkembangan Pasanggiri Mojang Jajaka 2024, jangan lupa follow Instagram Mojang Jajaka _Kota Banjar. Iya, betul. Simkuring manggilna naonnya bahasa Sunda? Babang gitu. Manggilnya Teh Nur apa tuh? Teh Nur. Teh Nur aja ya. Teh Aisyah. Teh Aisyah bercadar meureun ya. Aisyah. Teh Nur. Ya.
Naon dan pohodit. Tante pertanyaan mah gitu kan dan. Ya, Teh Nur. Yuk. Kan Teh Nur ini adalah salah satu pinilih juga Mojang Jajaka 2016 dan juga sebagai guru bahasa Sunda. Iya. Hubungannya Teh Nur dengan Pasanggiri 2024 ini apa sih kalau boleh tahu? Hubungannya LDR? LDR enggak. Oh enggak. Dekat kok, dekat. Oh dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata dekat tiga berubah. Halo. Nggak, jadi kebetulan kan kalau tiap Pasanggiri itu Ananam selalu ada tema. Oke. Nah, dulu waktu saya Pasanggiri, waktu masih ditatar dengan oleh beliau beliau Kang Asep, waktu masih bertandu dan sekarang sudah menjadi bestie gitu Iya. Sekarang udah lumayan inilah ya. Iya, udah jinak. Jinak pager lah ya. Tapi bersayap sekarang. Dulu Tanduk. Bersayap. Ainul sayap. Iya, dulu. Berekor. Kemudian Ras apa Anda? Boleh dilanjut? kayak apa tuh ya? Terus Iya, jadi dulu pas angkatan 2016 ada tema Banjar Harita. Pas aku atau saya atau simpuring atau naon atau iya tanya? Gue. Ya pasang Gue. Pas aku Pasanggiri ada temanya Banjar Harita gitu. Jadi Iya. menceritakan alam kota Banjar pada masa terlebih dahulu sih, pada masa dahulu. Masa gitu dahulu. ya. Nah, kesini-sini tahunnya dong di 2016. Enggak, itu 2016 tuh tahunnya, masanya tuh kan ada tempo dulu tuh kan ada masanya, ada 60, 50, 40 dan emang pas Banjar Harita itu kita ngambilnya 60-an. Iya, 60-an, benar. 60-an. Yang Banjar ketika contoh 60 tahun 60-an. 60 tahun di era 60-an. Jadi kayak 45 juga masih masuk sih, soalnya Bisa. fotonya juga masih gini. Oh. jadi kayak kita nge-recalling nostalgic gitu. Jadi bukan hanya yang mudanya kita menunjukkan bahwa seperti ini mungkin ya gaya-gaya, gestur dan keadaan Banjar pada masa lalu dan untuk yang senior-seniornya itu kayak nostalgic pada saat saya pernah ngalamin nih kayak gini gitu. Pernah kali pas penjajahan gitu melinya. Ya, kalau pas penjajahan Mungkin berarti udah nenek pada saya kali ya itu Mojang. itu lansia. Neneknya Mojang ya. Luar biasa. Berarti berprestasi banget ya neneknya ya. Kang Teh. ya. Berarti setiap Pasanggiri itu setiap tahunnya akan ada tematik. Iya, betul. 2024 ini temanya apa? Tajuknya apa? Tajuknya Setra Perceka. Jadi semenjak di Pasanggiri Mojang Jajaka, aku sering diskusi sih sama Kang Asep terkait perkembangan Mojang Jajaka Kota Banjar gitu, keberlangsungan organisasi dan juga planning Pasanggiri mendatang seperti apa gitu. Jadi untuk yang sekarang kita diskusi juga gitu. Di 2018 ada Langen Sari Nyari. Di 2022 ada Banjar Motekar. Sekarang ada Setra Perceka. Setra Perceka. Gitu. Nah, bentar sebelum ke makna nih. Kenapa sih bisa mencetuskan Setra Perceka itu? Nah, Adakah sejarahnya? iya. Sip. Jadi rada tarik cenah. Boleh. Udah tarik cenah. Jadi awalnya pas lagi ngopi ya. Ngopi sama Punten. apa? Volume. Oh iya. Cek sakit ya. Aya meureun. Ya, awalnya pas lagi kita ngopi ya Kang Asep ya. Kita ngopi. Tapi rasanya jadi kayak lagi ngitak gitu ya kalau Ngopi, Kang Asep ngopi. Terus agak beragi. Ngopi sama ketua pelaksana terdahulu Teh Arifa membicarakan soal konsep dan juga apa yang mesti disiapkan gitu untuk Pasanggiri 2024 ini. Iya. Nah, di situ kita ambil opsi ya Kang Asep ya, temanya A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Ada beberapa tema, kurang lebih ada 8 lah ya. Ada 8 tema. Opsinya. Opsi yang dioret-oret gitu lah ya sama Kang Asep. Jadi aku Arifa pada saat itu Tenor Aisyah, tapi sebenarnya Arifa dulu nih dia rilis beberapa tema tajuk yang dia pengen usung. Tapi karena ya gitu kan. Tapi kata-katanya bingung nih gitu. Dia punya request. Jadi untuk regenerasi kita sekarang itu ya nonoman
regenerasi baru yang mumpuni di segala bidang juga Oke, gitu. Jadi berarti- punya request itu. Berarti kita arahnya ke sana. Berarti kurang lebih bertiga apa berapa orang tuh waktu itu? 200 orang. Banyak banget. Itu bukber ya? Dan kita tuh karena gini, ada beberapa tim memang berubah. Jadi pertama itu karena sama ketua pelaksana terdahulu yaitu Arifa, itu kita meeting dulu untuk brainstorming apa sebenarnya tema yang kita mau usung gitu kan. Tajuk yang kita mau usung. Ada ambulan nggak apa-apa ya, karena kita pinggir jalan tuh lihat pemandangannya di belakang. Indah sekali. Indah sekali. Dan terminal ya tehnya. Jadi makin kerasa ya ini. Anak-anak ya. Oh iya anak-anak. Oh anak-anak. Finalis 2024. Finalis ya anak Akang sama Teteh. Adik-adik Ayi ya, Ayi. Gimana tadi? Kita balik lagi ke itu. Jadi ketika Teh Arifa dulu rilis, ada beberapa dia tuh sebenarnya udah ada beberapa tajuk 3 atau 4 gitu, if I don't mistaken gitu kan pada saat itu. Kemudian setelah di brainstorming dengan penjualan segala macam dan teknis, karena kalau saya itu lebih ke teknis Kang. Oke. Jadi kalau di Pasanggiri itu aku lebih ke teknis. Jadi untuk mungkin kalau di bahasa kerennya itu aku tuh biasanya jadi creative director. Tim kreatifnya. Tim kreatifnya. Jadi aku tuh Benar. biasanya yang bikin nanti seperti apa modul untuk warna gitu kan, tuntun dalam satu Pasanggiri itu, karena Pasanggiri itu sendiri tuh bukan cuma mikirin karantina kemudian tiba-tiba jadi grand final. Kita tuh harus bikin dulu mood boardnya dari mulai pertama photoshoot untuk poster sebelum ada karantina. Oh, berarti Kayak gitu. poster prosesnya Jadi, step by stepnya itu juga. harus satu linear dalam satu warna runtuhnya yang Sinkron gitu sinkron, dari awal gitu. bukan cuma prakarantina ya, Dari bahkan mulai dari sebelum kita ada audisi. Iya, udah mulai dipikirkan gan matang. Iya. Kang, bentar kita potong dulu nih. Sebelum kita lebih jauh tentang detailnya seperti apa, terus juga konsepnya seperti apa yang nanti akan dilaksanakan di Grand Final Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Setra Perceka itu maknanya apa sih Teh? Kalau boleh tahu nih. Iya, karena tadi ada request dari ketua pelaksana terdahulu, ada regenerasi. Benar. Gitu ya. Jadi aku tuh terpikir ke istilah setra gitu ya. Setra itu kan artinya orok, bersih, suci. Boleh sambil muka paririmbon ya? Oh itu paririmbon ya? Iya. Kopean. Kopean. Ya, jadi Sudah menurut cabe. Daftar beas. harga belanjaan. Buncis wortel. Lanjut. Oke. Di setra itu menurut Kamus R.A. Dibrata artinya bersih dan suci gitu ya. Selain yang kita tahu ada orok, ada ya sesuatu yang bersih, sesuatu yang baru itu biasanya diartikan dengan kata setra ananam. Sedangkan perceka itu sendiri artinya sat gitu. Iya, hampang birit merenya. Iya, hampang birit, bijaksana dalam bertindak, benar. terus cekatan kalau di bahasa Indonesia. Cekatannya Cekatan. tadi. Terampil juga bisa lah masuk. Cerdas bisa masuk gak sih? Bisa masuk. Jadi merealisasikan ilmu yang dia punya gitu. Jadi tidak hanya teori Benar. gitu. Jadi mengaplikasikan juga. Iya, nggak cuma ngomong. Benar. Gitu. Iya. Laras pisan. Jadi selain Murwakanti gitunya ngarahatina Purwakantina, Setra Perceka AA gitu ya. Tapi ya maknanya di situ gitu. Regenerasi yang baru dengan diharapkan dia dapat cakap terampil gitu dalam bidangnya masing-masing ya Kang Asep ya. Karena jujur yang membuat aku pribadi nyaman di Paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar ini banyak banget talenta ananam, jadi kita bisa sharing ilmu dan pengalaman gitu. Kayak Teh Intan tuh di protokol gitu ya, oh ternyata mandu acara resmi kedinasan seperti apa, oh beda dengan di sekolah gitu ya, atau di acara nikahan beda. Terus kayak dari Kang Asep desainer gitu yang dulunya aku pakai anting-antingnya, Kang Asepnya juga ebek cek Kang Asep ya setelah udah ya. boleh ya. Purwakanti ya naon tadi kumaha Purwakanti ya, Purwakanti yang pada gitu kan. Padeketna Sorabasa Nah, kecap gitu. Antara kecapnya lamun di Sunda lamun di Jawa gitu kan, mun di Sunda mangga, di Jawa berarti monggo gitu nya. Iya, Teh Nur, ya? Kang Asep sekedap teka tinggalinya.
Lah. Tekedek gitu oke dan. Ini gimana nggak profesional banget ya ke MC. Nah percuma ternyata itu kaca saja tuh udah tidak ngiluh kieu. Untuk ini sendiri nih, untuk konsep detail Pasanggiri Mocha 2024 dengan Pasanggiri Mocha sebelumnya nih, apa nih perbedaannya mungkin? Dari Detailnya juga. Soalnya Tadi kan sebutnya warna dan lain-lain juga. Jadi kalau aku sih biasanya balik lagi kalau aku tuh biasanya ngomongin teknik. Jadi teknik, konsep dan lebih ke kreatifnya segala macam itu biasanya aku yang approach. Jadi Bila ditahan dulu, Pak. balap karung sama. Ayo ih. Terus aya Buka. sanes mobil. Bade mudik. Bade ka mana? Abi mah bade kapan ke pasar dah? Oh, ka pasar. Iya abis serayu tuh sumping. Waduh, area geuning eta stasiun. Boleh dilanjut? Boleh. Nah, jadi aku tuh biasanya tuh approach-nya ke ide kreatifnya, terus kemudian ke konsep dan lebih ke teknisnya seperti apa nanti akan seperti apa dari mulai photoshoot, pemilihan warna segala macam. Untuk Pasanggiri 2024 itu sendiri ketika kita relate ke 2022 gitu ya. 2022 itu kita konsepnya Banjar Motekar. Motekar itu kita pengen itu Motekar itu kita ngambil sisi sifatnya ya Kang ya, bukan dari sisi bahwa emang Mojang Jejaka itu harus Motekar gitu kan. Dari kita makanya dalam satu logo, biasanya kita kan bikin logo untuk Pasanggiri itu bikin logo. Ya, jadi logonya itu kita memasukkan semua unsur-unsur yang ada Kota Banjar, dari mulai ekonomi kreatif, pariwisata, agrowisata, benar. Kemudian Itu disentuh di tiap angkatan dan itu memang kita dimasukkan di Motekar itu sendiri, dan kita menggunakan warna-warna yang colorful. Jadi karena emang dalam imajinasi saya pada saat itu Motekar itu adalah spiritnya itu spirit yang luas, spirit bebas. yang bebas, yang kita bisa berpikir luas, bebas dan kreatif gitu kan. Jadi maksudnya tuh aku tidak ingin mengkerangkeng Motekar itu dengan warna-warna yang terlalu monoton. Jadi pada saat itu kita menggunakan banyak warna. Makanya dalam satu logo itu ada merah, ada kuning segala macam. Warna-warnanya spiritnya tuh vibrasinya tuh semangat. Kayak gitu pada saat itu. Kemudian di relate-nya ke Setra Perceka, mungkin kalau Setra Perceka itu dalam ketika kita mendengar Setra Perceka itu lebih sendiri gitu sudah ya. Lebih lungguh, lebih agung, meriayi gitu ya maksudnya. Iya. Jadi masih ada beberapa unsur sifat yang dari Motekar itu sendiri, karena pada dasarnya Perceka itu mungkin dengan Motekar itu tidak sejalan lah ya, masih satu jalan satu gitu makna, kan, satu makna. Makanya ketika Setra Perceka karena itu konsepnya yaitu putih bersih dan segala macam yang sentranya itu, aku ngambil warna-warna yang lebih monoton dan lebih anggun, seperti gold, hitam, elegan, abu-abu yang kayak gitu-gitu. Yang warna-warna monokrom saya masukin di sini. Dan sekarang itu lebih kolosal semuanya. Dan maybe this is not sabar, tolong sabar, ya. Belum. Ya oke, terima kasih. Boleh dilanjut. Oke. Nuhun teh. Terima kasih pemberitahuannya Bapak, Ibu. Ya. Kemudian untuk yang sekarang tuh lebih ini Kang. Jadi kalau di Banjar Motekar itu pada saat itu dari mulai photoshoot segala macam itu udah full color ya katanya. Iya. Saya itu mood boardnya segala macam itu udah kelihatannya pokoknya vibrasi ceria gitu ya. Dan pada saat 2022 juga dimulai adanya speech advokasi. Oke. Berarti 2022 itu speech advokasi. Karena kenapa? Mojang Jejaka itu in the end of the day kita tidak hanya memakai selempang dan tidak hanya menerima tamu atau tidak hanya kita bergaya saja, tapi in the end of the day Mojang Jejaka itu yang kita approach dan kita benar-benar usung adalah bagaimana kita berbicara di depan halayak ramai dan apa isi pembicaraan kita. Jadi kepala itu adalah salah satu poin besar di Mojang Jejaka. Kenapa? Dan itu kenapa Mojang Jejaka itu rangkaian karantinanya lama. Gitu kan, bisa sampai 1,5 bulan atau sampai 3 bulan. Karena mengenal lebih dalam karena kita pengen generasi-generasi Mojang Jejaka itu sendiri mempunyai bekal-bekal yang mungkin bisa di larapkan apa bahasa Sundanya diterapkan di masyarakat gitu. Tuh, gini kan bisa biasa geningan eta biasa eta gening geureun. Malah bingung bahasa Indonesianya apa ya. Aku takutnya kalau pakai bahasa Sunda tuh pabaliut gitu. Undak usuk nanya. Saya juga masih takut salah. Benar. Jadi daripada gitu mending pakai bojang-bojang Kang Asep ananam abi nyalira wae gitu. Oh, masih takut ya. Masih. Oke, Kang Asep
Teh Nui tadi kan Ya. ngobrol-ngobrol menyinggung tentang warna dan juga tentang konsep detail. Kenapa sih memilihnya warna gold gitu? Kenapa enggak, kan banyak ya warna silver gitu kan? Oh, iya. Masuk juga kan? Masuk Sebenarnya juga itu ya? Masuk juga sih sebenarnya. Ada juga silver, tapi sebenarnya one of the biggest thing yang aku bener-bener kayak suka inspirasi aku sekarang di Sate Perceka sebenarnya one of the biggest thing tuh sebenarnya dari salah satu serial Netflix. Inspirasinya dari sana. Dari Gadis Kretek ini. Oh. Itu aku tuh Gadis Kretek. Gadis Kretek. Ada Gadis Kretek. Nah, tapi mungkin aku tidak copy paste, cuman vibes itu yang aku pengen approach ke di Pasanggiri ini. Lebih kayak konsepnya kan. Karena ketika saya itu nonton Gadis Kretek itu dari mulai trailernya dulu. Iya. Dan dari trailer dulu itu aku langsung dibikin ke photoshoot. Iya. Itu aku udah tahu nih warna mau dipakai segala macam. Ketika sudah masuk karantina aku udah nonton sampai tamat serialnya. Jadi sekarang ya Jadi teracuni oleh beberapa itu. Jadi klasik, terus warna-warna priayi gitu kan. Tapi kan sangat real sekali dan sangat nyambung dengan Sate Perceka. Benar. When you just thinking about Sate Perceka, you just thinking about the gold. You thinking about maybe white. You thinking maybe about the something that actually maybe it's not about. Terjemahnya ada di bawah ini. Kenapa saya nggak ngulang gitu kan? Kebayang gak sih ketika when we just thinking about Sate Perceka, even you imagine that we thinking about the pink, the glow, nggak kebayang kan? No, Jadi kalau ketika no. kita ngomongin Sate Perceka Yes. dan ada di kepala Sate Perceka nggak ada kepikiran warna biru atau Iya. warna, ngerti nggak? Iya. Warna-warna kayak gitu agak nggak kepikiran, tapi kepikiran tuh warna Agung, putih, ya. warna hitam, warna gold, warna coklat, chamber yang kayak gitu kan? Iya. Bener nggak? Warna-warna yang kalem mungkin ya, tapi kayak kalian gitu-gitu. kalem ke elegan gitu ya. Oke, baik. Kang Asep Teh Nui. Iya. Ya. Tadi kan sudah membahas tentang warna dan juga ngebahas tentang investasi leher ya. Kalau guru saya nyebutnya investasi leher ke atas. Dan Adan. Alhamdulillah. Oh, masya Allah. Hatur nuhun. Terima kasih air mineral yang sudah dicabut loh. Terima kasih Hamdan Mineral. Kok Bismillahirrahmanirrahim. tadi mau bilang air beca. Ini kita lanjut aja dulu. Oke. Segar ya, alhamdulillah ya. Nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Akang Teh. Kita break dulu. Setelah selesai selepas adzan kita nanti lanjut lagi ya. Balik lagi di posisi podcast sana sini, nggak di sana ya di sini. Masih spesial edisi Pasanggiri Mojang Jajaka 2024. Alhamdulillah Akang Teteh sudah berbuka ya. Alhamdulillah. Karena teman-teman kita hari ini syuting di bulan Ramadan dan mungkin nanti akan teh setelah Lebaran karena ini mau mepet ke bulan Ramadan dan juga Bulan Ramadan. Ramadan. Mau ke Lebaran. Oh iya, maaf. Baru air aja. Dan juga mohon maaf kalau misalkan nanti ada backsound manis, backsound tet kayak di luar negeri. Karena kita hari ini syuting ataupun tag videonya di Terminal Tipe A Kota Banjar. Terima kasih untuk Terminal Tipe A Kota Banjar. Terima kasih untuk Dispora Kota Banjar dan juga Dinas Pariwisata Kota Banjar. Dan juga kalau nanti ada sedikit suara-suara. Nah, ini jangan kaget karena bertepatan pada saat ini ada dua acara yang sedang dilakukan. Podcast posisi apa namanya itu kan? Posisi podcast sana sini dan juga acara iftar ataupun buka bersama. Bagi-bagi takjil juga. Bagi-bagi takjil dari juga teman-teman bersama finalis Mojang Jajaka 2024. Oke, kita lanjut ngobrolnya ya. Sip. Kayaknya Akang. makin seru sih tadi udah tentang detail-detail konsep dan lain-lain. Kayaknya makin gak sabar untuk nanti menyaksikan langsung Grand final. Ada MC juga ya? Kenapa? Ada MC-nya juga bukan? Grooming. Masya Allah. Tim glam. Tim glam. Glam Nanti team. glam tim. Glam tim mah kerap ya kan? Glamping. Glamping. Akang Teteh. Kenapa? Tepuk tangan dong. Punchline-nya Oh, boleh. Punchline ya. Punchline ya. Oke. Nggak, lebih ke lapar sih, nggak konsen gitu. Itu memang nanti bisa di keep ya. Oh iya.
Ya kan aku teh lupa rek naon. Akang teteh. nih. Iya, nomor genep akang teteh. Untuk goalsnya sendiri nih, untuk Mojang Jajaka Kota Banjar ataupun sekelas ataupun di tingkat Jawa Barat nih ya. Secara umum itu seperti apa sih dan kriterianya bagaimana? Ya tentu anak-anak kita nggak dari Paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar ini semuanya belajar ya Kang ya, nggak si paling perceka, nggak si paling motekar gitu, tapi kita berdoa dan berupaya ke arah sana. Kenapa kita ada tema ya, tema itu kita sandingkan dengan nama, setiap nama ada doa gitu, ada doa harapan yang direalisasikan gitu. Ini sejalan dengan tajuk di Mojang Jajaka Jawa Barat, yaitu Masagi, mumpuni di berbagai sisi. Ya, ada 4 goals anak-anak. Yang pertama pengkuh agama, nah gitu, jadi kuat dari segi agama. Yang kedua luhung ilmu, yang ketiga jembar budaya, yang keempat rancage gawe. Nah, jadi dari sisi agama, dari sisi pengetahuan dan juga kebudayaan diaktualisasikan dalam rancage gawe gitu. Jadi tidak hanya teori, nyambungkan anak-anak ke perceka. Betul. Gitu. Itu gedenya jantan tina opat sisi eta teh nyambung sareng setra perceka eta teh ti tema nu di Jawa Barat. Iya, Masagi aya opat sisi karena setra perceka teh masih kena relate gitu. Iya, relate betul sekali. Kita juga sebenarnya di Paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar ada jargon sih. Namanya sauyunan ya Kang Asep. Moka Banjar sauyunan. Oh, tagline-nya kayak gitu. Iya. Oh ya, mau ngapain? Dari zaman kita. Kalau tagline mah enggak ganti-ganti kan? Enggak selamanya. Moka Banjar sauyunan. Jadi meskipun kita berkompetisi ya, di sini teman-teman finalis 2024 juga mereka berkompetisi, tapi pada akhirnya kita memang saudara kan. Ya, betul. Justru sejatinya kompetisi ini kita bertarung melawan diri sendiri gitu. Melawan ego. Nah, itu yang paling sulit kan emang itu ya, ego sendiri. Nah, gitu ya. Ulah kumeok memeh dipacok ya ongko. Bentar, sebelum kita closing nih, karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya gali dari Setra Perceka ini, tapi mungkin dari Kang Asep sendiri nih, ada yang mau disampaikan nggak untuk para finalis 2024? Mungkin persiapannya bagaimana gitu? Persiapannya yang penting gunakan masa karantina ini sebaik mungkin. Jika kalian memang menggunakan landasan karantina ini sebagai pembelajaran dan tempat untuk belajar, memang gunakan itu sebaik mungkin, karena apa yang kita upayakan sebagai panitia untuk provide apa yang terjadi di karantina itu mudah-mudahan bisa bermanfaat di masyarakat. Makanya di Mojang Jajaka itu sendiri kita selalu bilang bahwa apa yang kalian dapat di sini ketika kalian pulang ke rumah, apa yang hal-hal kecil yang kita dapat di sini itu harus bisa bermanfaat dari paling kecilnya itu tetangga, paling dekat, paling kecilnya itu tetangga. Jadi maksudnya tuh mudah-mudahan ya Akang Teteh yang 2024 sekarang semangat semuanya, karena karantina masih panjang. Kita berada di bulan puasa dan karantina itu setelah puasa itu ada 1 bulan penuh ya, itu karantina. Jadi jaga kesehatan. Banjar sekarang sedang riskan DBD ya. Betul. Ya, betul. Ya, jadi jaga kesehatan, terus tetap semangat, karena pikiran yang positif itu membuat badan sehat. Jadi itu yang aku sih kayaknya balik lagi ke sugesnya gitu ya. Ya, betul. Balik lagi ke mentalnya masing-masing. Jadi semangat. Gimana semangatnya? Semangat. ya. Jadi sayang. Wow. Nggak, soalnya kan waktu audisi meja Kang Asep, meja bahasa asing itu dianggap meja paling intimidatif gitu. Ternyata hatinya beda ya. Kenyataannya beda ya, berbanding terbalik ya. Oke, Teteh mungkin closing statement dulu sebelum kita ini. Tadi kan pesan-pesan dari Kang Asep, dari Teteh closing statementnya seperti apa? Ya sama, kurang lebih jadi diri sendiri, semangat, karena organisasi Paguyuban Mojang Jajaka Kota Banjar ini sama halnya dengan yang lain, digunakan untuk tempat kita belajar, tempat kita berbagi ilmu, tempat kita sharing pengalaman, tempat kita mengupgrade diri, berkompetisi melawan
diri kita sendiri gitu. Jangan takut mencoba, terus belajar, dan juga jangan merasa si paling bisa gitu. Karena gimana ya kan, ilmu itu luas. Betul. Iya. Dan di zaman sekarang tuh kolaborasi. Iya. Jadi kita sebagai anak muda harus terbuka untuk itu. Jadi berkolaborasi adalah salah satu bagian daripada perkembangan zaman. Jadi kita jadi ya itu, jangan merasa paling bisa segala macam, karena in the end of the day satu pasang diri bisa terjadi itu gara-gara kolaborasi. Iya. Apa yang membuat saya senang di Mojang Jejaka adalah Mojang Jejaka itu adalah kumpulan orang-orang yang kreatif dan profesional di bidangnya masing-masing, dan mereka satu kesatuan saling pegang erat untuk membuat acara sukses. Iya. Ya, jadi itu yang membuat saya suka adalah kolaborasi Di bidangnya masing-masing. di bidangnya Ya, masing-masing. betul. Yang di fashion ya fix dan fokus di situ, yang dia sebagai guru, dia ke SDM dan segala macam, itu semuanya tuh berkesinambungan, Kang, interkoneksi semuanya. Betul. Itu yang membuat saya nyaman di Mojang Jejaka. Iya. Asal orang wae betul. Tapi memang saya masih muda. Iya, emang masih muda sih, Masih jadi muda sih, tapi tadi angkatan Mojang Jajakanya berapa? 2012. Itu Harusnya harusnya Mojang tadi- Jejaka Alit itu. Mau ke harusnya disensor ya. Oke. Sebenarnya aku juga udah tua, anak. Iya. Tapi nggak kelihatan loh teh. Yakin. Yakin, serius? Mau tajil apa? Makanya tadi iniin ya. Oke, Kang Asep, Teh Nur, terima kasih. Hatur nuhun. Juga terima kasih untuk Akang Teteh yang di rumah yang sudah menyaksikan podcast posisi kali ini. Podcast sana sini, nggak di sana ya di sini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channelnya Posisi di channel YouTube-nya, dan juga kita juga kembali mengucapkan terima kasih untuk Terminal Tipe A Kota Banjar, Dispora Kota Banjar, Dinas Pariwisata Kota Banjar, dan juga Nauja Chicken. Kami wedding juga loh sekarang. Oh iya benar, kami dekor. Kami dekor. Juga terima kasih. Alas Kayu, media partner semuanya, WS Fotografi, KPN Studio, terima kasih semuanya. Dan semoga rangkaian acara Pasang Giri Mojang Jejaka 2024 lancar dan juga sukses. Terima kasih untuk KPN ID. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Mojang Jejaka Kota Banjar untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap seputar Pasang Giri Kota Banjar. Saya Nanam yang bertugas di podcast kali ini pamit undur diri. Kembali kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mojang Jejaka Jawa Barat.